Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur supaya kita selalu diberikan kesehatan, tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ingat pesan ibu, gunakan masker jika ingin keluar, selalu jaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita masih membicarakan kekongruenan dan kesebangunan. Ini materi di kelas 9 dalam semester 2. Adapun kompetensi dasar terkait dengan pengetahuan yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian terkait dengan keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antara bangun datar. Setelah menyimak video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian bisa yang pertama menentukan syarat dua bangun sebangun, yang kedua menentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yang ketiga menentukan syarat dua segitiga sebangun, yang keempat menentukan perbandingan sisi-sisi segitiga sebangun, dan yang terakhir menghitung panjang sisi dua segitiga sebangun. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui wawasan lebih luas tentang materi ini, kalian bisa perhatikan peta konsep berikut ini. Kongruenan dan kesebangunan itu dibedakan menjadi 4 materi. Yang pertama, kekongruenan bangun datar. Yang kedua, kekongruenan segitiga. Yang ketiga, kesebangunan bangun datar. Yang keempat, kesebangunan segitiga. Kemudian dalam kekongruenan segitiga itu dibicarakan pengertian dua segitiga kongruen. Yang kedua, sifat dua segitiga kongruen. Kemudian dalam kesebangunan segitiga, kita akan bicarakan syarat dua segitiga sebangun. Yang kedua, perbandingan sisi dua segitiga sebangun. Yang ketiga, menghitung sisi segitiga sebangun. Yang keempat, menentukan sifat segitiga dua sebangun. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita khusus akan membicarakan tentang kesebangunan. Sedangkan kekongruenan sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Oke anak-anak, secara konsep kesebangunan kalian bisa perhatikan dengan baik pernyataan berikut. Ya, dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika dan hanya jika yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa perhatikan pada gambar berikut. Bangun datar ABCD dan bangun datar EFGH. Kedua bangun itu dikatakan sebangun jika memenuhi kedua syarat tadi. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A sama dengan sudut E, bisa dilihat dari tandanya, tanda siku-siku. Kemudian sudut B sama dengan sudut F, dari tanda yang sama. Kemudian sudut C sama dengan sudut G, juga dari tanda yang sama. Terakhir sudut D sama dengan sudut H, tanda yang sama, sudut siku-siku. Kemudian sisi yang bersesuaian, AB dibandingkan dengan EF. Nah, dari keterangan di atas kita bisa lihat AB dibandingkan dengan EF sama dengan 2 berbanding 4, nilainya setengah. Kemudian AD dan EH itu dibandingkan. AD per EH 3/6, itu nilainya setengah. Kemudian BC dengan FG. BC per FG itu 4/8, sama dengan setengah.
Terakhir DC dan AG. 5/10 itu juga nilainya setengah. Jadi semua perbandingan sisinya sama. Jadi kedua syarat sudah terpenuhi, sudut yang bersesuaian sama, perbandingan sisi yang bersesuaian sama, maka bangun ABCD sebangun dengan bangun EFGH. Baiklah anak-anak, sama halnya dengan bangun datar, khusus untuk segitiga. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR seperti gambar ini. Jika dan hanya jika perbanding sisi yang bersesuaian sama besar, perbanding sudut yang bersesuaian juga sama besar. Kemudian khusus untuk segitiga, cukup satu saja syarat ini dipenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga itu dikatakan sebangun. Jadi cukup sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga itu sebangun. Kemudian simbol sebangun bisa dilihat di gambar ini, anak-anak. Nah, ini simbol sebangun, segitiga ABC dengan segitiga PS sebangun. Kemudian jika dan hanya jika, ini tanda jika dan hanya jika, itu panah dua arah. Seperti tadi, syarat yang pertama, sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama. Yang kedua, sudut yang bersesuaian, besarnya sama. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan, khusus untuk segitiga, ada kesebangunan yang istimewa. Pada segitiga ABC, yaitu siku-siku di B, kemudian dari B ditarik garis tegak lurus ke AC, yaitu BD itu tegak lurus AC. Jadi dari gambar ini kita akan bisa melihat ada 3 buah segitiga. Yang besar ABC, kemudian yang sedang ABD, kemudian yang kecil BDC. Ini bisa dibuktikan ketiga segitiga ini satu sama lain sebangun. Jadi segitiga ABC sebangun dengan BDC, BCA sebangun dengan segitiga DCA, demikian juga segitiga CAB sebangun dengan segitiga ACBD. Dari kesebangunan itu didapat kita tentukan beberapa rumus. Yang pertama, ini AB kuadrat sama dengan AD kali AC. Itu segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Kemudian yang kedua, BC kuadrat sama dengan CD kali AC kali CA. Boleh. Jadi anak-anak bisa lihat di gambar geraknya untuk mudah menggunakan rumus ya. Jadi BC kuadrat CD kali AD. AB kuadrat AD kali AC. Kemudian yang terakhir, BD kuadrat, yang sisi di tengah itu, DC kali DA. Jadi BD kuadrat BDC kali DA. Nah, itu semua didapat dari kesebangunan segitiga. Biasanya rumus-rumus ini dipakai untuk menyelesaikan soal-soal yang kaitannya dengan kesebangunan pada segitiga siku-siku. Berikutnya contoh soal bisa diperhatikan anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Nah, segitiga PQR, kemudian ST-nya sejajar dengan PR. Diketahui PR-nya 12, PS-nya 4, dan SQ-nya 6. Jadi karena ST itu sejajar, maka segitiga QST itu sebangun dengan segitiga PQR. Kemudian berapa panjang ST? Itu bisa dicari dengan perbandingan ini, sisinya. Karena dia sebangun, maka QS berbanding PQ sama dengan ST berbanding PR. Masukkan nilainya, 6/10 sama dengan ST per 12. ST sama dengan 6 kali 12 bagi 10. Berarti 72 bagi 10 sama dengan 7,2. Jadi panjang ST adalah 7,2 cm. Baiklah anak-anak, untuk contoh soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Diketahui trapesium ABCD
Kemudian sisi sejajarnya BC dan AD, di dalamnya dibuat garis EF sejajar AD. Panjang AD 9 cm, AE 3 cm, dan EB 7 cm. Ditanya berapa panjang EF. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kalian bisa lihat di gambar berikut. Nah, kita buat garis bantu sejajar salah satu sisi tegaknya. Misalnya kita buat garis BH itu sejajar dengan CD. Sehingga BHDC itu adalah sebuah jajar genjang. Berarti GF dan HD itu sama dengan BC, sama dengan 5 cm. Sekarang kita fokus ke segitiga ini. AHB, ABH. Ya, sama seperti tadi. Jadi panjang EF nanti dihitung sama dengan panjang EG tambah FG. Di mana EG-nya bisa dihitung dengan rumus perbandingan seperti tadi. EG berbanding EH, EG berbanding AH sama dengan BE berbanding AB. Berarti kalau ini misalkan X, nah, EG-nya X, berarti X per 4 sama dengan 7 per 10, X sama dengan 4 kali 7 per 10, 28 per 10 sama dengan 2,8. Jadi EG itu 2,8. Karena ditanya panjang EF, nah tinggal dijumlahkan. Maka panjang EF sama dengan EG tambah FG 2,8 tambah 5, berarti 7,8 cm. Baiklah, contoh soal berikutnya. Segitiga ABC, siku-siku DB, DC 18, AD 32. Tentukan panjang AB, BC, dan BD. Nah, jadi untuk menjawab itu, yang pertama untuk mencari BA, kita pakai rumus ini, BA kuadrat AD kali AC, jadi 32 kali 50, jadi BA kuadrat 1600, BA akar 1600 sama dengan 40. Jadi panjang BA adalah 40. Kemudian yang kedua, jadi untuk mencari BC, kita pakai rumus BC kuadrat sama dengan CD kali CA, seperti tadi udah dibahas. Berarti 8 kali 50, CD-nya 8, AC-nya 50, berarti akar 400, 20. Jadi BC 20. Kemudian yang terakhir, untuk mencari BD, kita pakai rumus BD kuadrat DC kali DA. Berarti BC kuadrat 18 kali 32, akar 576, BC-nya adalah 24. Jadi panjang BD adalah 24. Salah ini anak-anak, ini BD ya, BD, bukan BC. Baiklah anak-anak, sekarang yang terakhir, contoh soal yang kontekstual. Diketahui seorang siswa dengan tinggi 150 cm menghadap tiang bendera di pagi hari yang cerah, panjang bayangannya 2,5 meter. Sedangkan panjang bayangan tiang 6 meter. Berapa tinggi tiang bendera tersebut? Jadi untuk menentukan tinggi tiang bendera bisa dipakai perbandingan segitiga ini. Jadi AB berbanding DE sama dengan CB berbanding CE. Jadi T berbanding 150 sama dengan 600 berbanding 250. T sama dengan 600 kali 150 bagi 250. Jadi T sama dengan 360. Jadi tinggi tiang bendera adalah 360 cm, sama dengan 3,6 meter. Baik anak-anak, demikian kalian sudah perhatikan dengan baik pembelajaran terkait dengan kesebangunan. Jadi kalau kurang jelas dari video ini, kalian bisa nanti tanyakan lewat pertemuan kita dalam Zoom meeting sesuai dengan jadwal. Pak akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.